Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik. Welcome to my channel, alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi. Seneng banget rasanya bisa berjumpa meskipun hanya lewat online. Dan semoga lewat video-videoku ini bisa terjalin keakraban ya friends. Yang aku share di videoku ini ya tentang keseharianku ya. Tapi yang paling banyak ya aku lagi nguprek di dapur ya. Karena memang di dapur ini aktivitas yang paling sering aku lakukan. Karena untuk yang lain itu hanya sekilas aja ya friends, nggak terlalu penting rasanya untuk di-upload atau di-sharing. Dan semoga lewat video-video ini aku bisa memberi manfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Oke, untuk hari ini aku mau masak. Ini ada ikan tongkol. Ikan tongkolnya tadi aku beli di warung tetangga ya. Dan kelihatan masih seger karena teksturnya masih keras. Ini ikan tongkol tadi aku beli 1 kilo, harganya 30.000. Menurut kalian gimana? Harga ikan di daerah itu termasuk mahal atau murah dibanding dengan daerah kalian? Boleh sharing di kolom komentar ya. Tapi untuk harga ikan tongkol standar sih segini nih ya. Tapi kalau pas lagi mahal ya bisa mencapai 40.000. Dan ini penampakannya ya friends masih seger, masih kelihatan keras dan matanya pun masih bening. Dan sebentar ya aku lihatkan insangnya. Nih, insangnya juga masih merah segar. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri-ciri ikan yang masih segar ya dan masih bagus. Karena ikan tongkol ini kalau kurang segar atau kondisinya jelek, kalau dimakan tuh bisa bikin gatel ya friends. Di lidah tuh kerasa gatel gitu dan kalau yang alergi bisa langsung gatel-gatel gitu. Jadi ikan tongkol, cakalang, sama tuna itu mirip-mirip ya. Dari segi bentuk dan warna itu hampir mirip kalau kita nggak bener-bener perhatikan. Tapi kalau kita perhatikan bener-bener ada perbedaan di antara ketiga ikan ini, yaitu dari garis-garis badannya ya friends. Dan dari dagingnya ketiga ikan ini juga berbeda ya friends. Di antara cakalang, tuna, dan tongkol yang paling enak itu adalah daging tuna. Oke, ikannya sudah bersih. Selanjutnya ini ada buncis. Jadi nanti tongkolnya ini mau aku campur buncis ya, friends. Biar kelihatan seger aja, ada sayur-sayurnya. Jadi masakan hari ini masakannya simple banget. Pokoknya seperti biasalah kalau aku nyayur atau aku masak tuh simple ya, sesimpel-simpelnya pokoknya. Pokoknya nggak terlalu ribet. Dan ini buncisnya sudah aku cuci ya friends, baru aku potong-potong besar seperti ini aja, potong-potongnya agak panjangan sedikit. Dan untuk bumbu seperti biasa ya. Pokoknya bawang merah, bawang putih, lombok, tomat, jahe. Nah, ada serai, ada juga daun jeruk. Nah, seperti itu ya. Kalau aku masak ikan, pasti aku kasih jahe supaya aroma amisnya tuh nggak terlalu kentara, ketutup dengan si jahe tadi. Dan jangan lupa juga serai dan daun jeruk itu juga berperan penting ya untuk menghilangkan aroma-aroma amis. Dan bumbunya cuman aku iris-iris seperti ini aja. Dan untuk lomboknya nanti aku cemplungin utuhan aja ya, nggak aku iris. Jadi kalau masak itu bumbunya ya ini aja ya friends. Bawang merah, bawang putih, lombok, jahe, kunyit. Itu aja bumbunya ya. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan masakan satu dengan masakan yang lain itu adalah bahan yang dimasak. Jadi ketika bumbu yang sama tapi bahan yang dimasak itu berbeda, nah disitulah letak pembeda rasa dan aroma dari masakan itu sendiri. Karena tiap bahan makanan itu memiliki rasa, tekstur, dan karakter yang berbeda. Dan cara mengolah juga berperan penting ya untuk menghasilkan masakan yang lezat dan nikmat. Dan yang satu lagi, mitos atau fakta, beda tangan, beda rasa, artinya meskipun resep itu sama persis, tapi ketika tangan yang berbeda masak itu pasti akan berbeda rasa juga. Benar apa enggak sih? Oke, semua bahan sudah aku prepare dan waktunya untuk masak supaya cepat dimakan ya friends karena ini sudah menjelang makan siang dan semua bahannya cuma aku tumis seperti biasa. Pokoknya sangat simple banget. Untuk yang masih bingung mau masak apa hari ini, boleh deh masak seperti ini ya. Masakannya sangat simple, nggak ribet dan cepat mateng. Dan suamiku itu paling seneng kalau dimasakkan seperti ini ya, katanya sih non kolesterol. Karena kan memang ikannya direbus ya friends dan pemakaian minyaknya pun nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan. Jadi pas dimakan tuh rasanya seger gitu.
Selanjutnya masukkan lombok utuhnya ya, dan lombok utuhnya segini aja, nggak usah terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak juga kebuang. Jadi ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan tuna itu pas banget kalau dimasak seperti ini ya friends. Karena kan tekstur dagingnya itu keras. Jadi kalau pas direbus gitu nggak gampang hancur. Beda dengan seperti ikan kembung, ikan layang, itu kalau dimasak seperti ini rentan hancur ya dagingnya. Jadi kurang enak ya menurut aku. Dan selanjutnya ini aku tambahkan kunyit bubuk ya sesuai dengan selera aja dan sudah aku masukkan juga garam, penyedap dan gula. Selanjutnya setelah air mendidih, masukkan ikannya ya. Nggak usah terlalu lama ya kalau ngerebus ikan. Dan ini tadi goreng bumbunya agak sedikit keterusan, makanya warnanya agak sedikit coklat, tapi belum gosong ya friends. Maklum lah, namanya kesalahan dalam masak itu pasti ada ya. Karena tadi aku tinggal sebentar dan ikannya aku sisakan segini ya. Ini mau aku simpen di dalam kulkas, ndak aku semuakan. Karena kan tadi ikannya ini sekilo ya, terlalu banyak kalau dimasak semuanya. Oke, selanjutnya ikannya sudah empuk dan masukkan buncis. Buncis dimasak cukup dengan layu aja ya friends, nggak usah terlalu lama. Jadi sayur ini atau masakan ini model pindang, cuman ya aku tambahin ini itu ya friends supaya seger aja karena dicampur sayur ya. Jadi masakan ini ada lauknya juga ada sayurnya. Jadi sekali masak nilai gizinya sudah lengkap. Nah, alhamdulillah masakanku sudah selesai ya friends. Cepet banget kan masaknya. Yuk, untuk yang masih bingung mau masak apa hari ini, boleh deh masak seperti ini. Kalau nggak punya ikan tongkol, boleh pakai cakalang. Kalau nggak punya cakalang, boleh pakai tuna. Kalau nggak punya tuna, boleh pakai bandeng juga enak friends. Nah, seperti ini ya penampakannya. Terlihat seger, ada hijau, ada merah, dan siap untuk disantap ya friends. Oke, terima kasih untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.